Nama saya Budi, baru saya geluti sekarang di mie instan, lebih kering, lebih matang, dan bumbunya juga otomatis jauh lebih masuk. Terus untuk yang saya punya ayam angaranya untuk yang pecinta pedas, cabai itu yang Carolina Reaper sama Jolokia. Buat yang seneng pedas level 30 ke atas, termasuk Tan Boykun. Nama saya Budi. Untuk usaha yang saya geluti sekarang itu di usaha kuliner. Fokusnya untuk jualan via online. Bisa lewat GoFood, Shopee Food, ataupun lewat GrabFood. Fokusnya di bidang kuliner, dan yang baru saya geluti sekarang di mie instan. Produknya kalau boleh ambil merek ya Indomie. Terus nasi goreng sama geprek. Itu lagi minumnya, kita minumnya di boba. Indomie goreng kalau di sini sih seperti biasa, cuma ada tambahan lagi. Prosesnya enggak cuma langsung tiris, langsung diaduk dengan bumbu, tapi kita olah lagi, ditumis. Jadi lebih kering, lebih matang, dan bumbunya juga otomatis jauh lebih masuk lah. Tambahan bumbu lain paling cuma di minyak. Kalau di nasi goreng kita variannya lumayan banyak. Ya, kita mulai dari nasi goreng bumbu rendang, bumbu rica-rica, terus nasi goreng bumbu tongseng, nasi goreng kebuli, nasi goreng pete, nasi goreng teri, dan nasi goreng spesial. Nah, nanti tinggal tambahannya yang beda dari tempat lain, mungkin di kita telurnya, iya, semuanya pakai telur, dan telurnya itu opsionalnya kita kasih dua, mau didadar bisa, diceplok bisa. Di ayam geprek kita, karena saya lihat pangsa pasar di sini itu lebih banyak yang suka pedes gitu. Jadi ini untuk di opsi di online food itu maksimal memang baru level 5, tapi saya masih ngasih bisa free itu sampai level 15. Kalau dari bumbu kayaknya sama sih, bumbu, cabai. Bahkan saya punya langganan itu yang sampai saat ini paling ekstrim, mintanya cabai bukan hitungan biji, tapi dia mintanya biasanya 1/4 kilogram dengan satu porsi nasi. Kebetulan baru nanam khusus untuk yang saya punya ayam angaranya untuk yang pecinta pedas. Saya baru coba untuk nanam cabai itu yang Carolina Reaper sama Jolokia Bud. Nah, kedepannya itu bakalan jadi pembeda juga sih. Jadi buat yang seneng pedas level 30 ke atas, monggo siap rilis. Yang pecinta pedas termasuk Tan Boykun, monggo siapin level-level gila, langsung pakai cabai Carolina Reaper, metik dari pohonnya langsung. Titik balik mungkin hampir sama dengan yang lain ya, efek pandemi akhirnya harus banting usaha. Dan awal-awal pandemi itu juga masih kebingungan nyari usaha apa. Nah, kebetulan kok di sini itu masih banyak apa ya, kayak pekerja, dan saya kayak tukang itu masih banyak, dan
saya lihat mereka kok mintanya jajannya itu yang porsinya serba jumbo. Jadi awal mulanya itu di nasi goreng, kita bikin nasi goreng sing porsinya jumbo 2 kali dari porsi biasa. Mahasiswa belum masuk, tapi rata-rata sektor usaha udah jalan, ketemunya dengan anak-anak kos lagi, kok Warmindo makin rame. Kemudian saya coba jual Indomie, dan karena masih di sini pangsanya serba double, akhirnya saya coba jualan Indomie tapi yang porsinya double. 1 porsi makan itu dengan 2 mie, dan saya coba plus nasi, ternyata kultur orang Indonesia seperti itu. Double mie dan plus nasi itu masih jadi best sellernya di sini. Plus minusnya suka duka rata-rata sama sih, dan untungnya platform yang saya ikuti kayak udah ada mencegah kalau terjadi opik dan lain-lain, jadi so far sih aman-aman aja. Mungkin ya dari driver karena pointing yang aplikasi terbaru itu belum maksimal, jadi mapnya nggak bisa agak masuk karena posisi restonya kan agak masuk. Itu sih. Usaha kuliner tetap mungkin karena ini saya pikir usaha yang apa ya, long lasting lah. Itu mungkin yang tetap jalan. Ya mungkin sedikit bedanya kalau impian ya tetap kita pengennya gede, nggak lagi jadi eksekutor, tapi jadi cuma ngawasi jalan atau enggak, jadi manage aja. Kalau untuk usaha yang kemarin pengen digeluti, yang sudah pernah digeluti pengen digeluti lagi, kayaknya beda sektor. Karena dulu saya programmer itu arahnya untuk orang lebih seneng baca, baik itu baca secara tulisan ataupun demografik data. Dan sekarang lebih simpelnya lewat video, jadi akhirnya digeser trennya, ngikuti tren aja. Kalau mau pesan bisa di Gojek atau Shopee, di Indomie tumis Java, atau nasi goreng jumbo area sawah. Untuk di Grab itu saya pakai tong sidring. Ketika ngerintis usaha itu supaya nggak jeblok, itu pertamanya harus emang beneran riset. Kita harus lihat pasar dan target pasarnya itu mau kemana. Di sini karena pasarnya itu anak muda dan non sewu banyak yang porsinya anak kos sukanya itu porsinya gede, akhirnya yang saya tembak yang situ. Nah mungkin di daerah lain kalau emang sukanya dengan jajanan yang fancy, ya mungkin itu di sini nggak jalan sih kalau jajanan fancy. Kalau modal usaha awal itu saya nyoba dari beras 5 kilo sehari, dan Indomie paling cuma masih bisa beli eceran lah di warung, nggak sampai 10. Sekarang kita Indomie dari satu rasa yang Indomie goreng itu paling nggak habis itu sekitar 2 kardus sehari. Sedang kita ada variannya, kita ngikuti varian apa aja yang ada tersedia di pasar kita ambil. Karena kemarin ada varian sambal mata, bolognese, itu ternyata discontinue dari Indominya sendiri, akhirnya kita juga berhenti. Sedangkan varian lain kayak mie goreng, ayam pop, terus iga penyet kita sedia. Itu rata-rata sehari kalau yang rendang itu bisa 1 kardus.
buat yang nonton monggo di like, subscribe, share ataupun komen, atau komen kalau ada masukan buat channel ini atau buat usaha saya juga, monggo, biar channel ini juga berkembang, jadi bisa ngasih video-video dan jauh lebih sering update-nya. Saya masih sampai saat ini, mulai dari saya usaha kerja sampai hari ini, kata yang saya pegang terus itu anggere tekun bakalan tekan. Jadi nggak usah nyerah gitu. Kalau kita nyerah ya sudah, sebenarnya kita itu sudah selesai. Nah, biar nggak nyerah ya kita harus tekun aja.